Saya Kusuma Ratna Dirgayani Askom, nomor induk mahasiswa 20 90 12 49 50 15. Siap mengikuti uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Baik anak-anak, selamat pagi, salam Fransiskus. Pagi Bu, salam Fransiskus Pak CBN. Fransiskus CB. Pak CBN, sehat semua? Sehat. Oke, Bu. ya. Baik, Ibu berharap anak-anak juga semua sehat, ya. Karena sebentar lagi kita juga akan mengikuti penilaian akhir semester. Ya, tetap jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali dengan berdoa dulu. Mari, salah satu pimpin doa, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Maaf, Kenzo mic-nya belum diaktifkan dulu, nak. Oke, kita ulangi. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan banyak sekali berkat pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini agar dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Berkati juga teman-teman dan guru-guru supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekian doa kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sering berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kenzo. Anak-anak, jangan lupa ya untuk absen pada Google Classroom, ya. Oke, daftar hadir untuk absensi, pastikan semua sudah absen. Nanti dari sini Ibu akan lihat kehadiran siswa. Ya, jangan lupa untuk absensi pada Google Classroom. Ya. Oke. Kemudian untuk materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Dan Ibu berharap semua ingat. Ya, materi Penggunaan minggu lalu. rumus. Oke, penggunaan rumus. Penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Ya, oke. Berarti anak-anak masih ingat materi untuk minggu lalu. Ya. Nah, materi hari ini seperti yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang rumus pada apa? Pada lembar kerja Microsoft Excel. Pada lembar kerja Microsoft Excel. Hari ini kita akan belajar fungsi. Bagaimana menggunakan fungsi pada lembar kerja Microsoft Excel. Ya, kalau rumus kemarin kan kita mengetikkan, ya kan? Misalnya dari kolom A1 ditambahkan B1, misalnya ditambah B3, ditambah B4 misal, ya. Tetapi dengan fungsi hari ini kita akan menggunakan dan kita akan belajar untuk mengetahui fungsi-fungsi apa yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Sedikit lagi Ibu ulang. Menurut anak-anak, siapa yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel, baik penggunaan rumus ataupun fungsi? Ayo, siapa yang sudah pernah menggunakan? Dan biasanya untuk apa? Contohnya. Ayo, siapa? Misalnya untuk apa? Ya. Untuk menghitung data, Bu. Oke, menghitung data. Ada lagi? Siapa? Kegunaannya misalnya. Untuk apa? Menghitung data, benar itu. Menghitung data. Menghitung nilai. Ya kan? Misal, Ibu kasih contoh. Selama ini kalau Ibu menghitung nilai anak-anak,
Yang lebih mudah Ibu gunakan apa? Ibu gunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena di situ ada rumus, ada fungsi yang bisa kita gunakan. Lebih mempermudah, lebih mempercepat pekerjaan, ya kan? Bayangkan, Ibu harus mengolah nilai, misalnya 75 saja udah berapa siswa? 25 siswa, ya kan? Sementara dari kelas 71 sampai 94 ada berapa siswa? Ya enggak? Ada sekitar 400 siswa. Nah, supaya lebih mudah, bagaimana menghitung nilai sampai anak-anak menerima nilai rapot? Itu semua Ibu hitung, Ibu olah dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, itu salah satu contohnya. Mungkin nanti suatu saat kalau anak-anak mendapatkan tugas-tugas yang lain, akan menemukan cara mengolah data-data yang lain. Tetapi intinya bahwa penggunaan Excel untuk rumus, untuk fungsi, itu sangat-sangat membantu, membuat kita lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Ya, dan bahkan untuk ketelitian juga, kalau misalnya ada rumus yang salah, satu nama anak salah misalnya kan, mudah kita perbaiki. Tidak harus satu-satu, semua langsung bisa mengikuti. Ya, itu nantinya anak-anak akan bertemu, mengolah data, angka, nilai, bisa menggunakan Microsoft Excel. Ya, oke. Untuk materi hari ini kita akan fokus pada fungsi. Ya, fungsi Microsoft Excel. Sudah tampak? Sudah tampak, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Tampak? Tampak, Nak? Yang tampak sudah slide-nya ya? Slide-nya ya? Tulisannya. Slide fungsi pada lembar kerja gitu kan? Slide pertama. Nah, fungsi pada lembar kerja Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi pada lembar kerja Microsoft Excel. Banyak sekali. Tetapi di sini Ibu akan berikan 4 fungsi dulu. Ya, yang biasa kita gunakan. Supaya anak-anak pahami satu-satu. Nanti kalau anak-anak sudah bisa yang 4 ini, untuk yang lain kalau mau mencoba itu lebih mudah lagi. Ya, intinya anak-anak tahu dulu dasarnya. Oke. Kelihatan slide yang kedua? Kelihatan, Nak? Yang dimaksud Kelihatan, Bu. Oke, salah satu baca Kelihatan, coba. Bu. Oke, Margareta coba baca dulu. Slide yang tampil. Agak keras ya, Nak? Coba. Yang dimaksud fungsi Excel di sini adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Oke, stop dulu. Stop dulu. Yang dimaksud fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Ya, jadi kalau fungsi di sini rumus juga sudah masuk yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu. Jadi Excel, Microsoft Excel untuk fungsi sudah ada pilihannya. Contoh yang pertama, yuk Clarissa Elizabeth baca. Yuk dibaca. Yang mana, Bu? Yang bawahnya, rumus sum. Rumus sum ini terdapat fungsi yang utama adalah mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus sum ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Oke, ya. Yang pertama yang akan kita pelajari ada rumus sum. Ada yang tahu kepanjangannya sum apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kepanjangannya? Oke, cari ya. Nanti anak-anak cari. Apa sih kepanjangannya sum ini?
Ya, coba nanti dicari supaya tahu. Rumus sum ini terdapat fungsi yang utama ada untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Kalau kemarin dengan rumus kita misalnya A1 ditambah B1 ditambah C1 ditambah D1 misalnya. Ya, tetapi dengan sum kita akan menjumlahkan secara otomatis bersamaan. Kalau cuman misalnya datanya sampai 10 tidak masalah. Kalau datanya sampai ratusan, mau kita ketik satu-satu kah? A1 tambah A2 tambah A3 tambah sampai A100 misalnya. Ya, itu namanya tidak efisien. Ya kan? Tetapi dengan sum, nah kita lihat di sini contoh. Misalnya ada 2 data. Summary, ya, Ibu saya sebutkan sum itu apa? D2 sampai E2. Dilihat. D2 titik 2 ini menunjukkan sampai. Berarti yang dijumlah adalah data dari D2 sampai E2. Paham? Ya. Misalnya datanya sampai F2. Sampai Z2. Berarti di sini ya, anak-anak tinggal D2 titik 2 apa? Z2. Paham? Sampai sini paham dulu, nak? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, nanti Paham, lanjut dulu. Bu. Ya. Ibu lanjut dulu ya. Nah, oke, Adventa coba baca dulu. Slide selanjutnya yang Ibu tampilkan. Ya, Adventa. Rumus average dapat fungsi utama yaitu untuk dari nilai rata suatu variabel. Oke, rumus average ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Berarti average digunakan untuk mencari apa? Average digunakan untuk mencari Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. nilai rata-rata. Ya, jangan lupa sudah 2 kita pelajari. Sum untuk mencari penjumlahan, average untuk mencari rata-rata. Bagaimana penggunaannya, Bu? Penggunaannya sama. Lihat. Sama dengan average D2 titik 2 F2. Berarti artinya apa? Kita akan mencari rata-rata dari apa? Dari sel D2 sampai F2. 2. Oke. Kalau kemarin kita menggunakan rumus kan bagaimana? Sama dengan D2 tambah E2 tambah F2 bagi 3. Ya kan? Kalau datanya cuma 3 tidak masalah. Kalau datanya sampai ratusan. Nah, ya kan? Tapi dengan average akan mempermudah kita untuk menyelesaikan mencari rata-rata. Mau datanya sampai ribuan pun mudah. Ya. Oke. Ibu lanjut dulu. Yuk, Beatrice baca dulu yang atas. Max digunakan untuk mencari nilai maksimal dari satu set data. Bentuk penulisannya adalah sama dengan max nilai 1 titik 2 nilai 2. Oke, ya. Contoh, Ya, contoh nanti aja. Oke, di sini max berarti digunakan untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi. Ya. Kalau anak-anak misal Ibu mau cari nilai tertinggi kelas 75. Ada 25 anak, mungkin masih bisa,
Ya kan? Masih bisa kita lihatin. Oh, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah, kalau datanya sampai seperti yang Ibu bilang tadi, sampai 400 siswa. Mau Ibu lihat satu-satu kah supaya lihat nilai tertinggi? Ya kan? Tetapi dengan menggunakan fasilitas atau fungsi max, kita akan dengan cepat mencari nilai rata-rata, bukan rata-rata, nilai tertinggi. Ya, demikian juga kebalikannya. Apa di sini? Apa nak? Semua? Min. Min. Ya, kalau max mencari nilai tertinggi atau maksimal, kalau min mencari nilai minimal atau nilai terkecil. Nah, oke. Sekarang kita akan coba melihat. Sudah ada 4 fungsi yang Ibu jelaskan. Kita akan coba untuk menggunakan keempat fungsi tersebut. Tampil, nak? Tampil? Excelnya? Sudah ya? Oke. Contoh di sini. Ya. Ada 3 data. 5 data pertama, data kedua, dan data ketiga. Ya. Ini Ibu sebut dengan data pertama, data kedua, data ketiga. Kita akan mencari total. Bagaimana kita menerapkan fungsi pada lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Anak-anak tinggal klik di sini. Kelihatan? Baru pilih kalau total berarti kan jumlah kan? Kita pilihnya apa? Sum. Oke. Nah. Ya kan? Sudah tampil sama dengan sum B4 sampai D4. Benar tidak? Benar tidak? Benar ya? Benar. Baru kita enter. Bagaimana dengan rata-rata? Apa tadi? Average. Nah, sekarang dilihat. Yang kita mau cari rata-rata benar enggak itu? B4 sampai E4 benar tidak? Benar tidak? Benar tidak? Yang mau kita cari rata-rata B4 sampai E4? Tidak. Tidak. Ya, yang benar adalah kita ubah di sini. Tinggal B4 sampai D4. Karena E4 itu total. Tahu ya? Baru kita enter. Nah, kalau di sini anak-anak sudah bisa. Ya, jangan sampai lupa. Misalnya Ibu minta bulat ya, Nak. Jangan 2 angka belakang koma. Misalnya Ibu minta rata-ratanya bulat. Tinggal anak-anak ubah. Ya. Nah, sekarang mencari nilai tertinggi. Kalau 3 angka, 3 data enggak masalah. Ya kan? Benar enggak? Selnya B4 sampai B6. Benar enggak, Nak? Benar ya? Benar. Oke, enter. Sekarang kita cari min-nya. Benar enggak? B4 sampai B7? Tidak. Tidak. Salah. Ya, salah ya. Harus sampai B6. Kalau sampai B7 berarti nanti max-nya ikut. Ya, itu harus diperhatikan. Nah. Ya. Dan seterusnya. Ya, oke. Nah, hari ini ya, seperti biasa ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Nah, ini. Coba anak-anak tulis dulu, nanti siapa yang bisa, Ibu akan ketikkan di sini jawabannya. Ya. Anak-anak cari saja tunjangannya, asuransi, total gaji. Ya, coba Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menit sampai 10 menit, anak-anak kerjakan dulu. Ini nanti masuk nilai ya, seperti yang kemarin yang sudah menjawab aktif, ada nilainya yang Ibu masukkan. Ketentuannya sudah ada di sini. Tunjangan dengan ketentuan 20% dari gaji pokok. Ya. Kemudian asuransi 5% dari gaji pokok.
Ini masukkan rumusnya saja, enggak usah hasilnya. Anak-anak tulis rumusnya saja. Kelihatan kan? Kelihatan, Nak? Kelihatan. Yuk, Ibu kasih waktu 5 menit. Yuk, coba. Cari dulu tunjangan, asuransi, dan total gaji untuk data yang pertama, yang namanya Andika itu. Coba dulu. Permisi, Bu. Ya. Saya belum yang LKPD 3, Bu. Oh, enggak apa-apa. Ini dulu, nanti, tapi jangan lupa dikerjakan supaya nilainya tetap ada. Ya. Ya, yang evaluasi 3 itu, Bu, bersama LKPD 3, Bu. Kan ada Halo. jadinya itu, Bu, itu disuruh tulis ulang, Kak, Bu, evaluasinya. Enggak, anak-anak tuliskan rumusnya. Kalau enggak salah yang LKPD rumus, yang evaluasi itu diisi. Tetapi mengisinya Jangan dikasih. isinya dengan menggunakan rumus. Rumus tunjangan. Ya. Gimana, Tiani? Evaluasi kemarin yang dikasih Ibu nggak ada rumusnya. Oh, enggak ada rumus Ibu kasih, kan? Oke, nanti Ibu cek lagi ya. Iya. Nah, yuk, sekarang ini dulu dikerjakan. Anak-anak tulis dulu. Tunggu. Ibu kasih dulu waktu supaya semua. Nanti kalau siapa yang jawab boleh silakan. Tunggu dulu tapi ya. 5 menit dulu Ibu kasih waktu. Anak-anak tulis dulu di kertas. Nanti supaya Ibu ketikkan di sini. Tunjangan apa rumusnya? Asuransi apa? Total gaji apa rumusnya? Dicari semua, Kak, Bu. Nah, Satu sampai- satu saja. Yang Andika saja. Satu saja. Yang Andika saja, ya. Oh, yang sudah latihan itu ya. Ah, itu sebentar aja. Mau kapan tuh selesai? Mau minta apa? Oh, bulan ini. Ya. Bu, Ya. saya sudah, Bu. Oke. Ya. Mungkin kita juga kita Langsung jawab, Kak, Bu. Ya, sebentar ya. Oke, yuk. Siapa? Sebutkan namanya. Oke, Evelyn. Yuk, tunjangannya bagaimana? Sama dengan C5 petik bintang 20%. Benar? Teman-teman? Benar ya? Oke. Evelyn ya tadi. Ibu catat dulu. Saya sudah semua, Bu. Oh, gantian Evelyn yang lain ya. Gantian teman yang lain. Yuk, yang lain siapa lagi? Siapa? Siap. Timothy. Maria siap. Siapa dulu? Oh, Timothy dulu. Oke, yuk, Timothy. Silakan. Asuransinya itu sama dengan C5 bintang 5%. Oke, C5 apa bintang? Berapa? 5%. 5%. Oke, benar ya. Maria Cecilia, total gaji ya? Iya, Bu. Ayo, sebentar, Ibu catat dulu. Ayo, Maria. Deli. Sama jangan lupa rumus. Sama dengan C5. Ayo, kalau total gunakan apa? Tambah.
Ayo kalau total gunakan apa? Kita sudah pakai. Tambah, Bu. Sum. Tambah. Nah, kita kan sudah Sum. kita menggunakan fungsi. Berarti apa? Sama dengan Sama dengan Ya, sama dengan sum sum. Berarti C 5 sampai E. 5. Oke. Bisa ya? Bisa, Sampai Bu. sini ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau belum jelas? Nanti dikerjainnya juga gini, Kak, Bu. Iya, dikerjakan juga sih seperti ini. Nanti semua dikerjakan. Setelah itu kirim ulang ke Google Classroom. Ya. Baik, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu tidak? Siapa yang belum jelas atau ada sesuatu yang mau tanyakan dulu? Silahkan. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas berarti nanti bisa kerjakan untuk LKPD-nya ya. Ya. Jadi semua sudah jelas ya, tidak ada yang bertanya ya. Iya, Bu. Ya. Ini ada yang lagu-lagu siapa? Oke. Bisa ya nanti mencari untuk yang data yang kedua, ketiga, keempat. Nanti anak-anak silakan dicari ya untuk LKPD-nya. Kemudian kalau semua sudah bisa, Ibu yakin sudah jelas anak-anak ya, tidak ada yang bertanya. Sudah paham ya? Kemudian, oke, yuk. Donald, Robert, coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, Nak. Fungsi dan rumus dalam Excel, Bu. Ya, fungsi pada lembar kerja Microsoft Excel. Fungsinya untuk apa, Nak? Coba seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk menjumlahkan, untuk membuat data, untuk menghitung, Bu. Ya, oke. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar tentang fungsi. Apa bedanya? Kemarin anak-anak sudah belajar rumus, hari ini belajar fungsi. Kalau dengan fungsi lebih cepat. Ya toh? Kalau datanya hanya 1, 2 atau maksimal 10 lah, mungkin masih bisa kita menggunakan rumus. Tetapi kalau data kita sudah sampai ratusan, akan lebih mudah kalau kita menggunakan apa? fungsi. Fungsi. Ya, gunakan fungsi yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang Ibu berikan saat ini adalah 4 fungsi. Ya, tetapi nanti sambil anak-anak belajar akan menemukan banyak fungsi-fungsi yang lain yang bisa digunakan. Ya, tadi sum untuk mencari penjumlahan, average rata-rata, max mencari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah. Nanti anak-anak akan bertemukan if, round up, round. Ya, nanti bisa dipelajari itu. Ya, jadi fungsi itu lebih mempermudah, lebih mempercepat kita dalam mengerjakan atau mengolah data berupa angka pada lembar kerja Microsoft Excel. Oke, sampai sini dulu. Semua sudah paham? Tidak ada yang bertanya? Ya. Paham, Bu. Jangan lupa ada evaluasi yang Ibu share pada Google Classroom. Ya. Ada evaluasi, nanti anak-anak bisa kerjakan evaluasinya. Kelihatan, Nak? Kelihatan ya? Evaluasi tentang fungsi, nanti anak-anak bisa silakan kerjakan. Ya. Oke, sampai sini dulu. Minggu depan, ya, minggu depan adalah materi terakhir tentang bekerja dengan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Kita akan belajar bagaimana
mencari pangkat, ya. Bagaimana mencari kemudian pangkat, kemudian rumus-rumus yang lain, juga grafik. Ya, kita kan belum sampai ke grafik. Nah, minggu depan kita akan belajar untuk itu. Ya, dan itu masih ada hubungannya satu dengan yang lain. Jadi minggu depan adalah materi terakhir tentang bekerja dengan data. Kita akan belajar tentang grafik. Ya, sampai di sini dulu. Kita akan berdoa. Oke. Doa penutup. Silakan, Nak. Salah satu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran Zoom Informatika ini. Tuhan, semoga apa yang telah diajarkan oleh Bu Ratna bisa berguna bagi kami, bagi masa depan kami. Berkatilah juga Bu Ratna yang telah mengajarkan kami hari ini. Tuhan, ini doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Viani. Terima kasih anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tugas-tugas jangan sampai ketinggalan. Oke? Ya, oke. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Selamat pagi, salam Fransiskus. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Terima kasih.